Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Efisiensi Serangga Penyerbuk terhadap Pembentukan Polong dan Biji Vigna, Ungui Sulata Elward. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Jamilatul Thariqoh, NPM 2114151019. Saya dari jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, tahun 2021. Yang akan dibahas yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode, yang ketiga ada pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan. 1. Pendahuluan. Latar belakang. Interaksi antara hubungan dan polinator membentuk hubungan yang sangat kompleks. Hampir 3/4 tumbuhan Angiospermae bergantung pada hewan sebagai perantara untuk memindahkan polen di antara tumbuhan. Warna, bentuk, dan bau merupakan karakteristik bunga yang diketahui akan menentukan tipe hewan penyerbuk yang akan mengunjunginya. Bahkan, beberapa tumbuhan memiliki penyerbuk yang spesifik. Penyerbukan oleh serangga merupakan suatu pelayanan penting yang diberikan oleh ekosistem untuk keberhasilan produksi pada banyak tumbuhan. Hal inilah yang menyebabkan permintaan untuk pelayanan penyerbukan oleh serangga semakin meningkat. Resiko kurangnya penyerbukan tumbuhan akan semakin meningkat seiring dengan menurunnya penyerbuk liar dan penyerbuk yang diperoleh oleh manusia. Pada area di mana jumlah serangga penyerbuk menurun, tumbuhan tidak diserbuki dengan cukup dan akan menyebabkan berkurangnya hasil produksi dan terjadinya kesulitan ekonomi yang potensial bagi petani. Dan pada akhirnya itu akan menyebabkan menurunnya persediaan nutrisi makanan bagi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerbuk menyediakan pelayanan penyerbukan pada produksi tanaman antara lain pada tanaman bunga matahari, kopi, ceri, blueberry, tomat, dan jeruk. Penyerbuk yang paling berperan dalam membantu penyerbukan tanaman adalah lebah. Pada tanaman semangka, penyerbukannya dibantu oleh lebih dari 30 spesies lebah. Dan pada tanaman blueberry, penyerbuk yang paling efektif adalah bumblebee dibandingkan dengan lebah madu. Perubahan struktur lahan pertanian ini secara langsung membahayakan keragaman makhluk hidup, tetapi hal ini juga membahayakan produktivitas, keragaman, dan stabilitas bagi sistem produksi makanan melalui merusak komunitas penyerbuk. Menjaga layanan penyerbukan oleh hewan penyerbuk membutuhkan konservasi dan manajemen sumber daya yang cukup untuk penyerbuk alami di lahan pertanian. Sumber daya ini termasuk habitat sarang yang sesuai atau pohon dan substrat tanah yang sesuai, dan juga sumber daya bunga yang cukup. Kacang panjang termasuk ke dalam famili Fabaceae. Kacang panjang merupakan tanaman polong-polongan yang tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan 150-190 spesies. Kacang panjang umumnya dibudidayakan untuk benih, sedangkan polong dan daunnya dikonsumsi sebagai sayuran hijau, dan bijinya digunakan sebagai makanan ringan dalam bentuk biji kering yang sudah diolah. Biji kacang panjang merupakan suplemen nutrisi penting yang berasal dari Cerealia. Biji kacang panjang memiliki rasa yang lezat, bergizi tinggi, dan relatif bebas metabolit atau racun lainnya. Setelah polong dipanen, sisa tanaman kacang panjang dapat digunakan sebagai pakan ternak yang bergizi. Tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, mengetahui peranan serangga penyerbuk pada pembentukan polong dan biji kacang panjang. Yang kedua, memberikan informasi tentang tingkat peranan serangga penyerbuk pada keberhasilan penyerbukan seiring dengan perubahan fungsi lahan pertanian, khususnya di Minahasa Utara. Yang kedua, ada metode. Waktu dan tempat dilaksanakannya penelitian pada Januari sampai Desember 2013, bertepatan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Kelabat, Air Madi di Bawah, Kabupaten Minahasa Utara. Alat dan bahan. Adapun alatnya yaitu
bambu, insect screen, cangkul, daun kelapa, gergaji, hand sprayer, tali rafia, sekop, parang, timbangan, dan alat tulis. Adapun bahannya yaitu benih kacang panjang atau Vigna unguiculata L, pulp, urea, NPK, dan air. Perlakuan tanaman dan rancangan percobaan. Penelitian ini menggunakan 40 tanaman kacang panjang. Percobaan menggunakan rancangan acak. Kelompok dengan 2 perlakuan. Yang pertama, tanaman kacang panjang terbuka, dan yang kedua, tanaman kacang panjang tertutup. Variabel pengamatan. Variabel yang diamati adalah jumlah polong per tanaman, bobot kering polong per tanaman, jumlah biji per polong, dan bobot biji kering per polong. Prosedur kerja. Yang pertama, pengelolaan tanah. Yang kedua, penanaman. Yang ketiga, pemupukan. Yang keempat, pemeliharaan. Dan yang kelima, panen. Analisis data. Keberhasilan pembentukan biji yang meliputi jumlah polong per tanaman, bobot kering polong per tanaman, jumlah biji per tanaman, dan bobot biji kering per tanaman dari setiap perlakuan ditampilkan dalam bentuk diagram dan diuji dengan tes dengan menggunakan program SPSS versi 2.0. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Adapun jumlah polong per tanaman, pada kacang panjang terbuka, jumlah polong per tanaman tertinggi adalah 4,85 polong pada panen ketiga, dan yang terendah adalah 2,30 polong pada panen yang ke-1. Pada kacang panjang tertutup, jumlah polong per tanaman tertinggi adalah 3,15 polong pada panen yang kedua, dan yang terendah ada 1,35 polong pada panen yang pertama. Berikut adalah gambar perbandingan jumlah polong per tanaman. Berdasarkan hasil uji tes, jumlah polong per tanaman kacang panjang terbuka dan tertutup menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan di mana T hitung lebih besar daripada T tabel. Hasil uji tes jumlah polong per tanaman antara tanaman kacang panjang terbuka dan tertutup dapat dilihat pada tabel 1. Berikut tabel 1 yaitu uji tes jumlah polong per tanaman antara tanaman kacang panjang terbuka dan tanaman kacang panjang tertutup. Bobot polong kering per tanaman. Tanaman kacang panjang terbuka, bobot polong kering per tanaman sebesar 96,50 gram pada panen ketiga, dan terkecil adalah 23,50 gram pada panen ke-1. Tanaman kacang panjang tertutup. Bobot polong kering per tanaman terbesar adalah 50,50 gram pada panen kedua, dan terkecil adalah 19,00 gram pada panen keempat. Berikut adalah gambar perbandingan bobot polong kering per tanaman. Berdasarkan hasil uji tes, bobot polong kering per tanaman antara tanaman kacang panjang terbuka dan tanaman kacang panjang tertutup menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan. Hal ini dapat terlihat dari hasil perhitungan di mana T hitung lebih kecil daripada T tabel. Hasil uji tes bobot polong kering per tanaman antara tanaman kacang panjang terbuka dan tertutup dapat dilihat pada tabel 2. Berikut tabel 2, yaitu uji tes bobot polong per tanaman antara tanaman kacang panjang terbuka dan tertutup. Jumlah biji per polong. Tanaman kacang panjang terbuka, yaitu jumlah biji kering per polong tertinggi adalah 15,07 biji pada panen keempat dan terendah adalah 11,01 biji pada panen kedua. Tanaman kacang panjang tertutup, jumlah biji kering per polong tertinggi adalah 13,04 biji pada panen pertama dan terendah adalah 8,41 biji pada panen yang kelima. Berikut adalah gambar perbandingan jumlah biji kering per polong.
Berdasarkan hasil uji tes, jumlah biji kering per polong antara tanaman kacang panjang terbuka dan tanaman kacang panjang tertutup tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan di mana T hitung lebih kecil daripada T tabel. Hasil uji tes jumlah biji kering per polong antara tanaman kacang panjang terbuka dan tertutup dapat dilihat pada tabel 3. Berikut tabel 3 yaitu uji tes jumlah biji kering per polong antara tanaman kacang panjang terbuka dan tertutup. Bobot biji kering per polong. Tanaman kacang panjang terbuka, bobot biji kering per polong terbesar adalah 15,21 gram pada panen yang kelima dan terkecil adalah 3,30 gram pada panen yang kedua. Tanaman kacang panjang tertutup, bobot biji kering per polong terbesar adalah 4,02 gram pada panen pertama dan terkecil adalah 2,10 gram pada panen yang kelima. Berikut gambar perbandingan bobot biji kering per polong. Berdasarkan hasil uji tes, bobot biji kering per polong pada tanaman kacang panjang terbuka dan tanaman kacang panjang tertutup menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Hal ini dapat terlihat dari hasil perhitungan di mana T hitung lebih besar daripada T tabel. Hasil uji tes bobot biji kering per polong antara tanaman kacang panjang terbuka dan tertutup dapat dilihat pada tabel 4. Berikut tabel 4 uji tes bobot biji kering per polong antara tanaman kacang panjang terbuka dan tertutup. Peranan serangga penyerbuk pada pembentukan polong dan biji kacang panjang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa serangga penyerbuk memiliki peranan dalam pembentukan polong dan biji tanaman kacang panjang yang dihasilkan. Untuk lebih mempertegas hasil penelitian ini, perlu dilakukan penelitian lanjutan dalam hal keberhasilan perkecambahan biji pada hasil biji tanaman kacang panjang terbuka dan tanaman kacang panjang tertutup. Rata-rata jumlah biji yang dari penyerbukan sendiri lebih rendah daripada tanaman yang dibantu oleh bumblebee. Hal ini disebabkan terjadinya penyerbukan silang. Keberhasilan perkecambahan biji juga lebih tinggi pada tanaman yang dibantu oleh penyerbuk. Hal ini menunjukkan bahwa hewan penyerbuk meningkat jumlah dan kualitas biji. Penurunan kelimpahan penyerbuk terjadi seiring dengan meningkatnya isolasi dari habitat alami penyerbuk. Penurunan ini dapat diatasi dengan menjaga area habitat alami atau semi alami dari serangga penyerbuk yang ada di dekat lahan pertanian dengan mengatur lahan tersebut untuk mendukung kehidupan penyerbuk. Keempat, ada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian itu yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa serangga penyerbuk mampu meningkatkan produksi polong dan biji tanaman kacang panjang, sehingga diperlukan konservasi dari habitat alami dan semi alami penting bagi serangga penyerbuk, khususnya lebah yang akan membantu penyerbukan tumbuhan, khususnya tanaman pangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.